kalau kita bisa keluar 500, kenapa harus keluar 1 M? Atau mungkin dari money laundry, trading mungkin. Pernah, pertama kali ke Jakarta gue kerja di toko bangunan. Iya, lebih baik kita mengumpat gitu, nggak harus dipublish gitu ya kok ya. Betul. Gimana? Ada rencana nggak JTX 10R diamalin? Wah, di mana kok? Ini kok. Halo kok. Waduh. Ini dia nih motor-motor yang suka naik-naik wheelie ya. Luar biasa kok. Siap. Keren banget kok. Tahun berapa nih kok motornya? 2021. 2021. Oke guys, kita lanjut di Behind the Bike Reels Moto bersama Kohari Avandi. Oke guys, hari ini kita suatu kehormatan bersama rajanya Willy Jakarta. Kohari, terima kasih banyak kok atas waktunya kok. Thank you udah diundang ke podcast. Nih. Suatu kehormatan bisa datang, mumpung pas deket lagi santai kok ya. Ya, lagi ada waktunya ya. Lagi ada waktunya, habis nganter anak, family man, ya kan? Pas jadi waktunya kok. Siap. Nah jadi kalau misalnya sebelum kita ngobrol dulu nih kok nih, tak kenal maka tak sayang ya kok. Ya, Asli mana sih Kohari? Asli Pekanbaru, Riau Pekanbaru. Riau Pekanbaru ya kok. Orang ya? Sumatera. Oh Sumatera kok. Iya. Bisa sekarang tinggalnya di Cengkareng ya, kok. Ya? Cengkareng. Luar biasa. Dan Kohari ini ya buat teman-teman, tapi kayaknya udah pada tahu juga sih kok. Ini pertama the one and only yang punya ZX10R tahun 2021 ya kok ya. Iya betul. Itu story-nya gimana kok awalnya kok? Awalnya sebelumnya gue udah pakai ZX10R generasi sebelumnya. Iya betul. Yang tahun 2017 lah. Oke. Jadi kebetulan waktu itu gue beli ZX10R punya selebgram di dunia drag nasional di Surabaya. Herek, Sultan Herek. Nah, motornya viral karena si Mr. Qbot ini, Om Qbot ini juara drag nasional 2 tahun berturut-turut dengan rekor nasional tercepat. Oh pertama ZX10R ini tahun 2017 ini tercepat dia kok? Dia tercepat se-Indonesia 2 tahun berturut-turut. Dengan kecepatan berapa kok? 9 detik untuk 402 meter. Wah gila, itu udah modif apa aja tuh? Dibawa apa kali mesinnya enggak? Di remap sih, ECU-nya di remap. Oh, jadi lebih dapat tarikannya kok ya? Tarikannya lebih kenceng. Jadi ya kebetulan dia mau ganti motor, dia DM gua karena dia lihat gua lagi nyari motor, dia DM gua, "Bro, lu mau beli ZX10? Udah lu beli punya gua aja," katanya. Gua bilang, ini jangan-jangan mesinnya udah gimana?" Iya, kan kalau ini suka ini kan mesinnya kan? Iya, kita takut karena di otak kita yang awal mau motornya pasti diapa-apain. Dia tenang bro, ini mah di remap, nggak ada porting polish, nggak ada apa, cuma colok ECU, kita remap, kita ini aman deh. Piggyback gitu ya? Iya, jadi dia beli aplikasi, namanya aplikasi Wulik, itu kurang lebih 8 juta sampai 10 juta. Nah dengan kita beli itu, kita colok ke ECU-nya pakai komputer, bisa kebuka semua di dalamnya. Oh, jadi ketahuan bisa disetting-setting ulang gitu kok ya? Fitur-fiturnya bisa dinyalain, terus ya bisa dimaksimalkan lah pokoknya. Nggak endorse kan kok ya? Enggak. Ya, jadi ceritanya kurang lebih begitu. Iya. Gua beli karena dia selebgram ya otomatis followernya kan ada yang ini. Iya lumayan lah dapat ininya kok ya. Ya dapat nempel-nempel juga kan. Terus akhirnya diracunin lagi. Ya viral juga karena motornya viral, terus guanya juga agak ugal-ugalan gitu di jalan kan. Iya. Jadi ya agak sedikit dikenal. Nah terus nggak lama gue punya motor itu setahun apa 2 tahun. Kebetulan ada temen kenal sama orang Kawasaki. Mau ada yang baru lagi? Iya, katanya mau keluar New ZX10 generasi terbaru. Nah, terus temen gua kebetulan kenal sama Pak Michael Tanadi kan, Om Gofur. Dia bilang, mau nggak lu jadi pemilik pertama? Gue bilang, yakin bisa. Om Gofur SR? Betul. Oh, oke. Dia bilang, bisa nih, gue udah bilang sama Pak Michael, karena soalnya ZX10R owner yang lagi viral, itu cuma lu doang gitu katanya. Maksudnya, ya kan, kalau yang lain kan brand lain lah istilahnya. Nah ya udah boleh deh, coba deh ditawarin ke Pak Michael. Bagus nih, emang kesan image ZX10R-nya tuh melekat banget di gua. Akhirnya gua diperbolehkan untuk jadi pemilik pertama. OTR berapa waktu itu kok? 520. 520. Pertanyaan sebelum dilanjut kok, kenapa ZX10R? Kan banyak motor-motor yang bagus. Ya, karena gua udah pakai ZX10R sebelumnya, jadi kan gua udah tahu nih feel-nya. Dan jujur menurut gua, di antara pabrikan motor lain, ZX10 Kawasaki itu adalah motor yang paling murah di kelasnya, tapi fiturnya nggak kalah keren, mesinnya nggak bawel, bandel juga. Jadi
kalau kita bisa keluar 500 kenapa harus keluar 1 M? Wih. Cuma ya tetap memang kan ya kadang kan ada orang image-nya oh, Eropa lebih bergengsi, Ya, Jepang kembali lebih lagi ke seleranya masing-masing ya, Ko ya. Kalau gue lebih nyari ke nyaman, ramah di kantong, ganteng juga gitu. Kembali lagi kan orang tahu kok hari apaan ini kan yang Willy nih kok nih. Iya. Itu caranya untuk Willy itu butuh waktu berapa lama kok? Kalau untuk kayak orang nih kan, wah gue suka nih, tapi gue nggak punya kalian di situ. Berapa lama biar bisa Willy kayak kau hari ini? Tergantung keberanian ya sebenarnya ya. Oh. Iya, jadi kalau orangnya makin berani, mentalnya kuat, makin cepat bisa. Kalau standar aja mentalnya misalnya kayak gue. Agak susah lah ya, maksudnya 2-3 bulan. Iya. Oh 2-3 bulan. Iya. Iya, kalau mentalnya kuat sih ya 2-3 bulan lah. Udah ini Tapi ya. normal itu kalau 2 bulan. Sebulan bisa, cuma banyak faktor sih ya. Oh, takutnya kan crash atau gimana? Iya, takutnya. Ya sebenarnya sih Willy nggak disarankan ya. Benar. Karena ya jujur sih sangat berbahaya gitu. Kepuasan ya kembali. Ya, kembali lagi orang passionnya beda-beda. Ada yang orang sukanya cornering, Iya. ada yang drag, ada yang di sirkuit. Nah kebetulan gua passionnya ya di Willy karena bisanya cuma di itu doang. Oh, iya. Suruh cornering nggak bisa. Iya beneran. Suruh knee down gua nggak bisa. Iya. Suruh ngedrag nggak menang-menang gitu. Makanya itu aja bisanya. Yang udah bisanya fokus cuma di situ aja kok iya, ya. iya. Nah tapi kan ini untuk motor ZX ini kan sebenarnya motor premium yang harga Betul. udah ratusan juta seharga rumah nih kok. Betul. Ya berarti kan belinya kan ngeluarin budget yang lumayan nih kok. Lumayan. Nah gimana cara kok hari bisa belinya? Atau mungkin dari money laundry, trading mungkin? Ini kita sebagai generasi muda nih kan jangan hanya ngeliat kok hari yang gini aja, tapi mungkin Iya, kan iya. gimana kok mungkin bisa di-sharing-sharing kok? Mulainya sih benar-benar dari bawah ya. Iya. Ya, jadi sales obat, sales buku, apalagi sales speaker gitu loh. Jadi sampai pernah kerja di toko bangunan gitu loh. Pernah juga kok ya? Pernah. Pertama kali ke Jakarta gue kerja di toko bangunan. Ngapain tuh kok? Bantu-bantu. Oh kayak ngangkat gitu. Ngirim barang, ada yang pesen pasir 1 truk, gua nyangkulin. Wah, mau nangis itu. Pernah juga kok? Pernah serius. Serius tuh? 1 ankle nyangkulin bertiga gitu. Aduh pinggang sampai mau patah, muka gua sampai hitam dekil gitu kan. Wah, pokoknya ngerasain tuh jadi sales. Terus ya puji Tuhan ya ada rezeki lah ya. Betul. Moto gua sih cuma 3 sih. Berdoa, bekerja, sama beramal. Ya. Mungkin orang bilang, kok hari klise banget. Tapi gue berani bilang, kalian boleh buktikan gitu kan. Ini juga kita kan pasti banyak dengar kan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Semakin banyak kamu menabur, semakin banyak kamu tuai. Jadi gue percaya gitu, karena gue ada dengar kayak khotbah-khotbah ceramah gitu. Di saat kita beramal, saat kita menolong orang yang tidak mampu, itu kita sedang membuat Tuhan berutang sama kita. Kita sedang mempiutangi Tuhan. Jadi kalau kita bikin Tuhan berutang sama kita, Tuhan tuh nggak pernah berutang. Jadi pasti kita ngasih 1000, Tuhan pasti balasnya 10 kali lipat minimal apa. Jadi dari zaman gue jadi sales, gaji gue 1,5 juta, 3 juta. Jadi setiap level tuh gue bukannya mau pamer atau gimana. Jadi misalkan contohnya aja, waktu gaji gue 1,5 juta, gue belajar untuk beramal. Misalnya ini gue ketemu di jalan nih orang kakek-kakek yang benar-benar kurus, kulitnya udah borokan, cuma nggak pakai sendal, udah benar-benar yang benar-benar membutuhkan lah gitu ya. Gue belajar dari 5.000. Saat gue punya rezeki lebih, mungkin berapa bulan gaji gue udah naik, gue belajar 20.000, 50.000, 100.000. Ya upgrade terus kok ya. Upgrade terus. Jadi sampai sekarang pun kalau gue ngelihat orang, bukan nominalnya sih sebenarnya, yang penting niatnya. Jadi gue lihat orang yang benar-benar membutuhkan nih. Di saat kita kasih sejumlah nominal, misalnya berapa ratus ribu, orang itu kan akan seneng banget ya. Jadi gini, sama kayak Tuhan berkatin kita dengan rezeki yang besar, berkat yang besar, kita seneng banget kan. Oh Tuhan makasih banget gitu, gue dikasih rezeki sebesar ini. Nah, saat kita memberi sama orang yang nggak mampu, kita kasih dia 300.000 aja. Itu buat dia kan udah kayak, wah nih pendapatan gue bisa 2 bulan apa sebulan. Dia tuh seneng banget. Jadi gue ngerasa, gue juga mau berbagi kebahagiaan itu gitu. Karena gue tahu rasanya diberkati gitu kan. Jadi priceless lah, pokoknya lihat orang muka berterima kasih, seneng itu tuh priceless banget. Jadi kayaknya seneng banget, kita bahagia banget ya. Walaupun nominalnya nggak seberapa, tapi buat mereka tuh ini banget. Jadi yang gue pegang dari dulu sih beramal. Cuma ya memang kalau prinsip gue sih beramal kita beda-beda ya alirannya ya. Kalau gue sih tipenya kalau kita ngasih jangan sampai ketahuan orang gitu. Kalau gue prinsipnya. Iya, lebih baik kita mengumpat gitu, nggak harus dipublish gitu ya kok ya. Betul, ya karena ya tahu sendiri netizen apa gitu. Ya kembali lagi sih yang penting niatnya, bukan nominalnya. Jadi ya yang gue praktekin dari itu dulu sih itu sih.
kalian boleh buktikan the power of giving tuh luar biasa banget. Wih, keren banget nih. Untuk semua agama ya. Iya, betul. Apapun yang kamu tuai, itu yang Luar kamu biasa. tabur, itu yang kita tuai. Itu aja sih menurut gua. Gimana? Ada rencana nggak GTX 10R diamalin? Kalau ngasih ke lu bukan beramal namanya. Iya, apa namanya? Giveaway. Oh iya. Karena beramal itu untuk orang yang nggak mampu. Yang membutuhkan. Betul. Ini orang mampu. Iya. GTX 25R. Nih, ada nggak titik momen di mana lu kayaknya sehingga kayaknya nih gua harus berubah gitu. Misalnya itu titik terendah banget dan apa yang lo lakukan sehingga lu bisa menjadi seperti ini gitu kok. Ya dulu sih kalau titik terendah waktu jadi sales ya. Ya seperti yang gua cerita tadi, gua pernah jadi sales buku. Setiap pagi sampai sore rute gua 150 kilo itu. Pokoknya 150 kilo. Jadi Pakai motor apa itu? pakai motor Revo. Jadi gua harus bawa buku tinggi pagi-pagi, gua antar ke Gramedia, Gunung Agung. 150 kilo tuh kok. Ah, Kurir kan. gitu. Rute gua sehari pasti minimal 100 km. Jadi sehari gua bisa antar ke 5-6 toko buku gitu, gua antar buku drop, gua ambil returnnya gitu. Jadi ya gua lakukan itu ya hampir 10 tahun ya jadi sales gitu loh. Jadi ya semua udah pernah lah. Jadi di jalan capek, keringetan, makan di warteg, Ya. semua udah pernah lah. Cuma ya asal jangan lupa diri aja sih ya sebenarnya. Ya. Kembali lagi dari berdoa itu ya kok ya. Betul, betul. Terakhir deh Ko Ari, Ya. ini kan banyak ya untuk generasi muda, banyak banget pelajaran yang diambil dari Ko Ari yang mungkin gue pribadi juga terinspirasi juga kan, maksudnya yang taunya Ko Ari cuma willy-willy, Ya. ya lo paling bisa beli motor JTX yang mungkin karena trading kali misalnya gitu ya kan, ternyata kan banyak. Untuk anak muda Indonesia nih kok, Yeah. yang nonton video ini yang mungkin ngefans juga sama lo kok, ya kan, harus gimana biar sukses ya menurut Ko Ari? Ya seperti gue bilang tadi, bekerja, berusaha, beramal, terus ya kembali lagi kita nggak boleh sombong sih ya. Karena di saat gue mulai nyemplung ke komunitas motor, semakin kita kenal banyak orang, semakin kita tahu bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Di atas sultan ada sultan, di atas langit ada langit. Jadi memang benar sih, banyak teman, banyak rezeki. Jadi memang kita tuh nggak boleh sombong, nggak boleh berteman tuh lihat dari, oh lu punya motor apa, duit lu seberapa. Itu tuh paling nggak boleh. Karena gue pernah ngerasain dipandang sebelah mata gitu sama orang, sama anak motor. Jadi janganlah kita sama siapa aja kita bergaul selama dia orang yang asik, ya kita temenan. Banyak teman, banyak rezeki, itu terbukti. Ya gue bisa jadi pemilik pertama juga kan karena ada kenalan, bisa masuk di NC Big Bike gitu kan. Jadi bener-bener banyak teman, banyak rezeki, yang nggak boleh sombong sih, itu sih kalau menurut gue ya. Itu aja. Itu aja gitu. Wah, super sekali. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Buat teman-teman di Behind the Bike Dash Motor, semoga bisa terinspirasi dari ceritanya Ko Ari. Thank you banget. Thank you banget nih untuk hari ini kok. Planning ke depan apa kok kira-kira kok? Belum bisa ngomong sih ya. Ya. Kayak kalau ada uang lebih ya mungkin mau beli mobil yang lain. Kita doakan semoga dijabah sama Tuhan kok. Siap. Oke, sukses selalu untuk Ko Ari. Terima kasih atas waktunya. Thank you, dan sukses terus pokoknya. Thank you.